Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel saya, Pangeran Mataram. Sebelum membahas status Facebook saya di tanggal 8 Mei hari Sabtu pukul 2 lebih 3 menit, saya ingin mengajak teman semuanya kembali ke video saya sebelumnya tentang yang berjudul Menanti Bencana Part 2. Di situ saya jelaskan di beberapa menit terakhir bahwa akan ada beberapa orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diabsen oleh malaikat Israel. Dan apabila orang-orang tersebut, saya kutip ya, orang-orang tersebut berarti lebih dari satu. Orang-orang tersebut diabsen malaikat Israel, maka bencana yang akan terjadi di Indonesia akan sedikit bisa diredam. Dan yang saya maksud bencana ini masih berhubungan dengan Pilpres kemarin. Hebat kan? Efek yang ditimbulkan akibat bermain-main dengan agama Islam untuk kepentingan politik. Pilpres sudah usai, tapi efeknya masih ada sampai sekarang dan belum selesai. Maka hati-hati, jangan diulangin lagi. Dan pada tanggal 10 Mei hari ini salah satunya sudah diabsen oleh malaikat Israel. Kalian bisa cari tahu sendiri di Google atau di YouTube atau di media online siapa orang tersebut, nggak usah perlu saya sebutkan namanya. Orang tersebut yang termasuk bermain-main dengan agama untuk kepentingan politik. Silahkan cari sendiri. Oke, kita sekarang mulai di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini ada energi yang mengkhawatirkan menurut saya di utara Pulau Jawa dan di selatan Pulau Jawa. Energi ini sering hilir mudik mundar-mandir sampai ke wilayah selatan Bali. Yang di selatan Pulau Jawa, yang di utara Pulau Jawa pun sama halnya. Sangat mengkhawatirkan. Energi besar, hilir mudik di area-area itu aja, dan itu pengamatan saya tanggal 8 Mei kemarin hari Sabtu. Entah apa yang terjadi, wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan alam yang dikehendaki oleh Allah apa yang akan terjadi. Untuk di area Pulau Madura, saya lingkarin, itu energinya cenderung melingkar, dia sering melingkar mengelilingi Pulau Madura. Entah itu sebuah bentuk energi perlindungan yang melindungi Pulau Madura, atau memang ada sebuah sasaran atau hal yang akan dituju di area-area tersebut. Untuk di wilayah Jawa Tengah, tepatnya Yogyakarta dan sekitarnya, ini menurut saya bom waktu yang menit dan detiknya sudah berjalan, cuman kita nggak tahu kapan detikan itu akan habis, dan saat itu habis ya meledaklah itu. Kita menuju ke Jawa Barat, utara Jawa Barat dan Pulau Sumatera. Ini warnanya masih cenderung sama ya, walaupun ini sebenarnya berbeda tapi mendekatin kesamaan. Berbeda dengan Kalimantan dan Sulawesi. Saya beri warna yang berbeda, nggak usah saya buka terlalu detail apa maksud saya beri warna yang berbeda-beda. Untuk di utaranya Pulau Jawa, Jawa Barat ini tepatnya, ini energinya cenderung menyedot atau menarik. Jadi hati-hati apabila ada pesawat yang melewati rute itu atau kapal laut yang melintasi dari situ, harus berhati-hati. Tentunya masih berhubungan dengan Sanepo yang pernah saya ungkapkan dulu, yaitu yang sapu jagat resik jagat, Bathara Kala golek mangsa, Bathara Bayu dolanan banyu. Jadi harus hati-hati. Lingkaran selanjutnya yang di utaranya Pulau Sumatera, hati-hati aja deh, saya nggak membahas itu. Ini menurut saya lumayan sensitif. Area itu seolah-olah kemarin waktu saya amatin melakukan banyak penolakan. Kemudian di area Sumatera Selatan saya lingkarin, ini energinya cenderung
seperti orang bingung. Dia khawatir tengok kanan, tengok kiri, dia khawatir kalau bencana itu masuk ke wilayah itu atau memporak-porandakan wilayah itu. Dia cenderung bingung. Penjaga pulau di wilayah Sumatera Selatan itu khawatir. Oke, untuk di area mendekati Medan, mendekati Danau Toba ini energinya seperti ular, dia ada di bawah tanah. Hati-hati dengan pergerakan itu. Selanjutnya di Pulau Kalimantan. Ini waspada aja di area-area yang saya lingkarin. Begitu juga yang di Sulawesi, waspada di area yang saya lingkarin. Saya nggak mau bahas terlalu jauh karena saya masih dalam posisi netral. Saya belum masuk timnya yang kalau di Sanepo tuh, kalau di Ibar kata ini ada ya kalau kita main ya pokoknya ada tim Sapu Jaga, ada timnya Mangku Bumi, ada timnya Paku Bumi, dan saya nggak ada di situ semua. Saya ada di luar, jadi saya nggak mau bahas terlalu jauh, dan saya tidak diizinkan membahas di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kalau di Pulau Jawa dan Sumatera saya hanya boleh membuka sedikit. Di Kalimantan dan Sulawesi saya tidak boleh karena saya tidak ada dalam tim itu. Jadi kembali lagi saya ingatkan dan saya coba sadarkan kalian, siapapun yang mendengar, saya nggak peduli channel saya di subscribe banyak orang, di like, di komen, saya nggak peduli. Karena bukan tujuan itu saya. Tujuan saya mengkabarkan. Kalian percaya syukur, nggak percaya udah. Kalian mau ambil baiknya syukur, nggak ya udah. I don't care. Saya cuma mengabarkan aja. Ingat, bencana ini terjadi akibat orang-orang yang bermain agama demi kepentingan politik. Pilpres sudah usai, tapi efeknya masih ada sampai sekarang dan akan terus berlanjut. Terus, masih panjang ini episodenya. Yang kalian dukung orang-orang itu udah gabung jadi satu di pemerintahan, tapi efeknya masih ada sampai sekarang. Dan akan terus berlanjut. Kita tunggu waktunya. Siapa saja yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diabsen melalui malaikat Israel, atau mereka itu cukup dipermalukan di dunia. Bikin malu semalu-malunya, dibuka aibnya. Yang selama ini ditutupin akan dibuka aibnya, dibuka boroknya. Dijatuhkan harga dirinya. Gak peduli Habib, gak peduli ulama, gak peduli kiai, gak peduli ustadz, gak peduli tokoh agama, gak peduli tokoh politik. Siapapun kemarin yang bermain-main agama untuk kepentingan politik, mencederai perasaan umat Islam, ya siap-siap tanggung resikonya. Hukuman sedang berjalan, kalian tinggal menanti aja. Kalian sadar ya alhamdulillah, gak sadar ya teruskan, silahkan. Resiko tanggung masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.